selamat malam. Apa kabar semua? How you guys doing? Semoga sehat-sehat, diberi rezeki berlimpah, sukses selalu ya, sehat lahir dan batin. Karena kesehatan itu another form of wealth ya. Kesehatan itu sangat penting, saudara-saudara. Itu adalah salah satu bentuk daripada kekayaan dan kemakmuran yang lainnya. Jadi hari ini kita akan membahas Coach Indra Sapri ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Hari ini saya akan membahas dan memberi judul Coach Indra Sapri ini spesialis kelompok umur dan spesialis pembunuh gajah perang. Ya, seperti yang kita tahu, Thailand itu jadi momok yang sangat menakutkan untuk beberapa tahun. Sudah sekian lama, beberapa dekade ya, Thailand itu menjadi raja ASEAN, dan akhir-akhir ini raja ASEAN tahta ini yang dipegang Thailand dan Vietnam ini, dominasi ini mulai digeser oleh Indonesia. Dan malam ini kita akan membahas khusus untuk kelompok umur, terutama dan tentang Coach Indra Sapri ya, yang mau kita bahas ini. Dengan segala kekurangan kelebihannya, coach ini menurut saya sangat menarik untuk dibahas dan dikupas. Untuk mengingat prestasi-prestasi beliau, mulai dari zaman Evan Dimas di zaman kegelapan Indonesia, kepengurusan PSSI yang amburadul, itu beliau berhasil membawa juara, memberikan kebanggaan buat pendukung timnas yang harga dirinya udah hancur di luar batas yang bisa dibayangkan lah. Beliau pernah juga mengalahkan tim Korea zaman Evan Dimas itu ya. Saya masih ingat itu rasanya gimana lah. Ya. Untuk mengingatkan yang terakhir ini 2013 itu ya, kemarin SEA Games kemarin, udah sekian tahun kita akhirnya dapat medali emas dari beliau juga. Coba perhatikan ini cuplikannya. Sekadar untuk mengingatkan. Tiga pemain Singapura, di mana Indonesia mampu menaklukkan Singapura dengan skor 4-2 pada AFF leg kedua di Stadion Nasional Singapura. Dan inilah partai puncak pertemuan keempat Indonesia melawan Thailand pada SEA Games sepanjang sejarah, di mana kita juga pernah bertemu di SEA Games 91 pada tahun 97 dan juga pada tahun 2013, di mana Indonesia hanya mampu menaklukkan Thailand, yaitu di final tahun 1991 dengan skor saat itu adalah 5-3 dengan adu tendangan penalti, di mana saat itu Sudirman menjadi penendang terakhir, dikenakan oleh Robby Darwish yang tidak berani untuk mengambil tendangan penalti, dan akhirnya Edi Harto menjadi pahlawan. Dan Bung Maruf, Anda melihat pertarungan kali ini seperti apa, Bung Maruf? Ya, salah satu pertandingan tentu akan sangat menegangkan, pertarungan yang penuh dengan harapan terkait dengan bagaimana Indonesia bisa mengakhiri dahaga medali emas yang diraih sejak terakhir tahun 91. Dan kita tahu bagaimana kemudian reputasi dari timnas Indonesia di kelompok umur. Indonesia menjadi juara ketika U16 di AFF, kemudian U19 dan U22. Jadi itu tadi kesempatan terbaik Indonesia jelas Bung Ma'ruf tadi ngomong betapa pertarungan ini penuh gengsi, betapa Indonesia itu haus juara udah sekian lama ya. Tahun 91 katanya yang terakhir itu dapat medali emas SEA Games, itu pun lewat adu penalti dengan Thailand. Nah, inilah yang menariknya, Coach Indra Sapri inilah yang orang yang, makanya saya gelar dia spesialis kelompok umur dan spesialis pembunuh gajah perang. Ini dari awal-awalnya saya sempat meragukan juga waktu pas ketemu Kamboja itu ya. Kamboja tuan rumah waktu itu saya nggak yakin sekali mereka juara. Samalah dengan yang terakhir waktu AFF umur 17 ini
banyak sekali yang protes, yang membanding-bandingkan dia dengan coach STY Nopa. Ini yang terakhir kita juara juga kan, mengalahkan Thailand lagi. Makanya saya bicarakan sang pembunuh gajah perang ini. Jadi begini aja kita bahas. Coach Indra Sapri ini tumbuh besar beliau itu di lingkungan sepak bola Indonesia yang kalau dibandingkan Korea dan Jepang itu sangat jauh ketinggalan dari segi apapun. Teknikal, apanya lah, semuanya lah kita tertinggal. Buktinya Korea dan Jepang ini rajanya Asia kan kalau sepak bola. Lihat peringkat mereka, langganan Piala Dunia. Ya janganlah dibandingkan STY dengan Coach Indra Sapri. STY lahir di persepak bolaan modern yang dengan segala fasilitasnya kan. Sementara Coach Indra ini lahir ya generasi kita kan, yang om kita lah, yang sepak bola antar kampung ala kadarnya. Mana ada mereka, mungkin zaman Coach Indra ini mana ada SSSB atau sekolah-sekolah akademi bagus. Dia belajar dari sepak bola besar dan tumbuh di sepak bola Indonesia yang ala kadarnya. Jadi prestasi beliau ini menurut saya pantas kita hargai. We have to appreciate it, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Beliau ngomong, saya bukan anti naturalisasi. Beliau lah yang pertama-tama dulu dengan Sintayong itu ke Belanda cari pemain naturalisasi, tapi nggak ada yang mau. Banyak yang nggak menolak. Itu pun saya seperti Emil Aguero siapa itu menolak. Saya juga nggak bisa salahkan mereka loh. Situasi Indonesia waktu itu hancur-hancuran. Ngapain juga bertaruh masa depan mereka main untuk timnas Indonesia yang nggak jelas, PSSI yang nggak jelas, terus ngerubah paspor dari paspor grade A, paspor Europe ke paspor Indonesia itu bukan gampang loh. Itu pilihan yang sangat sulit bagi orang. Jadi kita janganlah mengecam-ngecam yang dulu Emil nggak mau jadi membela timnas. Coba taruh kita di posisi mereka. Saya punya anak 2 ini main di Akademi Barcelona. Saya nggak bakal paksa-paksa. Kalau mereka mau bela Indonesia ya syukur alhamdulillah. Kalau mereka jadi pemain top. Kalau enggak ya kenapa nggak bisa kita paksa-paksa kan. Jadi janganlah disalah-salahin pemain yang nggak mau dinaturalisasi cerita zaman dulu. Sekarang buktinya sedang gampang kan. Karena orang melihat pemain itu yang ngurus Pak Erik. Semua orang tahu Pak Erik. Prestasi sepak bola kita lumayan sekarang. Ada kemungkinan bermain di Piala Dunia. Saya percaya itu, yakin itu. Semuanya proses gampang. Nah, Coach Indra Sapri inilah orang yang pertama dulu ke Belanda mencari yang belusukan itu. Mulai belusukan istilahnya kan dari beliau ke kampung-kampung mencari pemain lokal top. Yang dulu nggak terjamah. Pemain-pemain titipan itu memang ada dulu, makanya pemain timnas Indonesia itu nggak pernah berprestasi zaman dulu. Saya tuh lihat di podcastnya YouTube-nya Hamka Hamzah siapa kalau nggak salah bekas pemain nasional, di wawancara dia ngomong dulu. Sekarang dia udah mulai jadi pelatih, terus dia ngomong gini, sekarang kita baru sadar ya, dulu disuruh pelatih latihan berat sedikit ngeluh komplain. Saya pun ketawa, pantasan kalian nggak pernah berprestasi kalau begitu. Sekarang lihat anak-anak ini digenjot STY, Nopa Indra Sapri ini, fisik mereka luar biasa. Itu diakui sama Vietnam pun ngaku ketahanan fisik Indonesia. Lihat waktu final SEA Games ini, semua pemain Thailand ini udah kecapean, udah kram. Anak-anak umur 23 ini ya waktu itu yang juara ini seperti nggak ada jantung, karena tempat fisiknya udah bagus, fitnessnya udah bagus. Itu meski di Indra Sapri sekalipun kan. Jadi Coach Indra Sapri ini kita nggak perlu banding-bandingkan, beri masukan bagus. Tapi mudah-mudahan kita doain aja dia lebih belajar lebih banyak, ya, prestasi lebih.
Mudah-mudahan ini di Korea nanti ini menang lagi lawan Thailand, jadi Thailand nggak banyak omong-omong menang karena tuan rumah gimana. Nggak, Thailand ini harus kita bikin seperti Vietnam. Vietnam udah kalah beruntun berapa kali langsung hilang nyalinya kan. Itu yang harus kita tanamkan, rasa inferior kalau ketemu kita. Ingatlah kalau kita ketemu Thailand, ketemu Vietnam zaman dulu, udah inferior dulu kan. Nah sekarang terbalik situasinya, Vietnam ini yang merasa inferior kalau ketemu kita. Nah Thailand ini harus kita kalahkan lagi di Korea kalau bisa. Di AFF Junior nanti tim under 23 yang mau main. Mudah-mudahan juara lagi, itu lebih mantap lagi kalau umur 23 kita bisa juara. Apa kata dunia kan? Apa kata orang, umur 23 aja kita nggak kuat ngelawan, apalagi tim-tim inti mereka kan begitu. Jadi targetnya harus juara juga meski umur 23. Katanya Sintayong yang melatih langsung ya. Jadi begitu, Coach Indra Sapri ini sangat pantas Lagi di Prime Time News pemirsa, dihormati. Timnas Indonesia Kita lihat U19 momen-momen waktu diguyur kemenangan bonus kita. sebesar 1 miliar rupiah berkat prestasinya menjuarai Piala AFF U19 dapat bonus 1 2024. miliar mereka. Timnas Indonesia U19 yang baru saja menorehkan prestasi membanggakan dengan merengkuh gelar juara Piala AFF U19 mendapatkan apresiasi yang luar biasa. Skuad Garuda Nusantara mendapat Ini dia, dapat anak ini dapat 1 miliar rupiah, ya pantas dah, kalau perlu lebih ditambah. Biar mereka belajar nabung. Si Rapen juga nyicip lah uang saku, kan jauh-jauh dari Belanda juga. Jadi itu saja teman-teman. Coach Indra ini menurut saya adalah pelatih spesialis kelompok umur dan pembunuh gajah perang. Si Nguyen udah nggak kita, Bani Nguyen ini udah nggak kita hitung lagi lah ini. Nggak ada lagi dah mentalnya. Itu anak umur 16 saja kemarin itu bantai 5-0 udah hilang nyalinya ketemu kita itu. Orang yang harus kita kasih pelajaran, kasih inferior psikologinya, apa yang harus kita kalahkan sekarang Thailand harus kita kalahkan beruntun. Habis Malaysia udah tinggal dikit lagi itu, udah kita kalahkan 4-1, beberapa sering kalah kan, 2-3 kali lagi kita kalahkan langsung udah inferior itu. Vietnam selesai itu, kita udah kalahkan di kandangnya 3-0. Thailand ini juga kalau perlu kita kalahin di kandangnya. Itu saja kita harus apresiasi lah Coach Indra ini ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Saya salut, kenapa? Karena dia tumbuh dan besar jadi pelatih itu di benar-benar dari Indonesia, gayanya Indonesia, sepak bolanya Indonesia, yang ya begitulah kan. Bayangin kalau beliau ini besar tumbuh di negara yang sepak bola yang maju seperti Jepang atau Korea seperti Sintayong, gimana lagi ya. Itulah ya sekarang ada kuncinya, nggak perlu kita kotak-kotak, kita hargai pelatih STY, kita hargai Coach Noppa, kita hargai Indra Sapri dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka. Jadi nanti saya akan bahas masalah Bung Towel ya. Bung Towel itu menurut pandangan saya gimana, ada baik ada buruknya, nggak semuanya buruk, nggak semuanya baik juga, ada juga. Saya nggak berpihak dari mana-mana karena saya tinggal di luar negeri udah lama, saya orangnya netral aja. Saya melihat bola Indonesia itu lebih clear, tanpa bias lah ya. Nanti kita bahas khusus, channel khusus. Oke, untuk malam ini thank you for tuning in, thank you for watching. I see you next time. Ini karena saya nggak bisa bikin video banyak-banyak, ini masa libur musim panas, habisin waktu dengan anak-anak saya. Nanti juga mereka akan ikut summer camp dengan Barcelona, mahal lagi dua-duanya, jadi saya harus spend time lah, quality time sebelum mereka pergi ke summer camp. Alright, thank you, makasih udah nonton, see you next time.